Shalom. Eh, Ya, mengucap syukur pagi ini kita bisa kembali memuji Tuhan. Saya pakai judul hari ini I Speak Jesus. Ini lagu yang sering kita nyanyikan dan lagu ini begitu luar biasa dan kita sering menyanyikan. Minggu kemarin kita juga menyanyikan I Speak Jesus. Tapi kita kadang menyanyikan cuma sekedar menyanyikan aja. Enggak tahu betapa lagu ini sering mengingatkan kita akan keberadaan Tuhan yang kita bisa andalkan dalam situasi apapun. I speak Jesus, kuasa perkataan iman di tengah masalah. Ya, di tengah masalah. Di dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang lepas dari masalah. Semua orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Masalah Bapak Ibu mungkin beda dengan masalah saya. Masalah saya mungkin beda dengan yang lainnya. Tapi setiap orang punya masalah. Tapi kabar gembiranya kita tidak mau larut dalam masalah-masalah hidup yang kita alami. Karena kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Ya, kita setiap minggu datang ke gereja melayani Tuhan. Tapi kita bisa mungkin ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan. Ya, tadi ya saya sudah menyampaikannya dan judul ini tidak hanya sebagai lagu, tapi ini biarlah mengingatkan kita ada otoritas di dalam nama Yesus. Kita akan memakai, mau belajar itu. Ya. Apa yang Anda hargai? Apa yang besar bagi Anda? Kita seringkali menghargai apa yang artinya kita menghargai. Jadi kita menghargai apa dalam kehidupan ini yang menjadikan ranking 1 dalam kehidupan ini kita itu apa? Keuangan, keluarga, atau karir, pekerjaan, apa itu yang kita hargai? Kalau kita menghargai keluarga kita misalnya ya, terus ada sesuatu yang butuh dari keluarga, kita akan buru-buru, meskipun kita sibuk, kita akan cepat-cepat meluangkan waktu untuk melayani keluarga kita bersama-sama dengan keluarga kita. Demikian juga dalam apa yang kita besarkan dalam hidup ini. Kita membesarkan apa? Masalah atau ke Tuhan. Apa yang besar di dalam kehidupan kita ini? Jadi ini harus kita pertanyakan di dalam kita hidup sehari-hari. Apa yang besar di dalam hidup kita? Masalah pekerjaan, keluarga kita, atau Tuhan yang utama? Dan ini juga boleh menjadi refleksi kita sendiri. Prioritas apa di dalam hidup kita? Kalau saya ingat dari pelajaran di Keris, itu prioritas kita itu pertama harus Tuhan. Ya, kedua harus keluarga, pasangan kita, kalau kita sudah berkeluarga ya, pasangan kita, anak-anak kita. Ketiga, pekerjaan kita. Keempat, baru pelayanan kita. Jadi ini saya ingat terus ya, jadi jangan dibolak-balik. Jadi pertama, apa yang kita besarkan? Ya, kita mana yang lebih besar? Ya, keluarga kita, pekerjaan kita, atau masalah kita justru yang lebih besar daripada Tuhan. Sehingga seolah-olah kita kemana-mana itu enggak ngelihat kalau dunia ini luas. Lihatnya cuma masalah, pusing dengan masalah, dengan anak yang sakit, dengan tubuh yang sakit, dengan masalah keuangan. Ya, sehingga sukacita kita itu kelihatannya hilang. Karena kita ketutup, enggak bisa ngelihat mana-mana lagi, cuman masalah kita aja
yang kita lihat. Ya. Ketika kita meletakkan nilai dan harga yang tepat pada Allah dan hal-hal rohani, itu tidak bisa sukacita kita itu dicuri. Ya. Ketika kita fokus ke masalah, itu memang tujuan si musuh untuk memberikan itu. Supaya kita itu tidak ada sukacita lagi. Hidup kita kalau ketemu teman, ketemu pasangan, ketemu keluarga, yang diomong itu terus. Sehingga kita ini lupa kalau hidup itu ada sukacita, ada kesenangan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Seperti tadi lagu, sampai detik ini Tuhan memelihara kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu kita akan lupa kalau kita tidak menempatkan nilai yang tepat kepada Tuhan. Jadi kita diajar untuk mengangkat pandangan dan fokus kita pada sudut pandang yang tepat, yaitu kita memandang ke Yesus. Ya. Di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita dalam kehidupan ini mungkin teman kita, sahabat kita, atau gembala kita, atau siapapun itu, pasangan kita, tidak tahu beban berat kita. Mungkin kita tidak menceritakan sehingga tidak tahu atau bagaimana, tapi kita punya Tuhan yang tahu. Tuhan menawarkan, mari kepadaku semua letih lesu, bebanmu jangan kamu tanggung sendiri, kasih ke aku. Aku akan memberikan kelegaan. Saya ingat ada pembantu saya ya, dia waktu itu saya ajak ke Jawa naik kereta. Dia pakai ransel, jadi baju-bajunya dia taruh di ransel. Terus di dalam kereta, ransel itu waktu dia duduk, ransel itu tetap ada di punggungnya dia sambil di tenteng gitu terus ya. Saya bilang, udah letakkan ransel itu. Karena kamu udah duduk, ngapain masih manggul terus ransel itu. Ya, ini gambaran. Kita juga seperti itu dalam hidup. Kita Tuhan sudah menawarkan, mari kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tapi kita kemana-mana membawa beban berat itu sendiri. Kita kemana-mana menceritakan beban berat itu ke orang-orang. Padahal Tuhan menawarkan, mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, dan itu janji Tuhan itu ya dan amin. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena ada janji-janji dan janjinya itu tidak bohong. Tuhan tidak seperti manusia yang hari ini janji, besok bisa lupa atau tidak ingat, atau ya lupa itu tidak ingat ya. Lupa atau dia mengingkarin, tidak. Tapi Tuhan janjinya ya dan amin, dan itu bisa kita percaya. Di sini kita ya, siapa ya? Amsal 23 ayat 7. Ya, di dalam apa yang kamu pikir seperti itu dirimu. Apa yang ada di pikiranmu, ya seperti itu. Kamu memikir apa di dalam hidup ini? Kamu menjadi orang yang suka jadi korban, suka mengeluh, suka merasa tidak dihargai, ya seperti itu dirimu. Tetapi kita adalah anak Tuhan, identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Bukan kita menurut pandangan orang-orang, siapa kita menurut si A, si B, ya.
tetapi siapa kita menurut Kristus. Ya, kita diajarkan untuk menjaga dan menunjukkan pikiran dan hati kita tetap kepada Allah. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara semua saat ini? Apakah Bapak Ibu sebagai orang yang problem maker atau sebagai orang yang dimanapun Bapak Ibu berada menjadi berkat? Apa yang hidup itu pilihan. Kita memilih apa di dalam hidup ini, itulah kita. Kita mau bisa menjadi Ribka yang menjadi berkat atau menjadi Ribka yang membawa problem ya. Keberadaan Ribka, kalau ada Ribka di situ selalu ngerasani orang, atau kalau ada Bu Ribka di situ selalu bawa makanan, ya misalnya seperti itu. Ya, kita mau jadi apa? Itu pilihan kita. Ya. Dan kehidupan itu terus berlangsung dari hari ke hari. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukacita, kita mengalami kehidupan. Tinggal masalahnya di dalam keadaan sulit. Bagaimana sikap hati kita? Di sini Daud, kita belajar dari Daud 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ya, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, di kisah Daud ini, jadi anak, istri, dan semua orang-orang pengikut Daud yang tidak ikut berperang, dia ditawan oleh musuh. Dan Daud hendak dilempari dengan batu, tetapi dia menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Ini kita belajar ya, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah cobaan yang kita alami, ya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita mau ambil untuk hidup ini? Apa yang kita putuskan? Keputusan apa yang kita hendak jalani untuk kehidupan ini? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tidak lari dari masalah, tetapi dia datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta hikmat Tuhan, apa yang dia harus lakukan. Dan dia mulai memuliakan dan membesarkan Allah di tengah-tengah situasi buruk. Dan Daud mendapat kemenangan dari peristiwa itu. Demikian juga kita diajar di dalam berbagai masalah, di dalam berbagai problema hidup. Kita jangan terus-menerus memikirkan masalah itu. Fokus kita jangan ke situ, tetapi kita diajak untuk mempercayakan kepada Tuhan masalah kita. Kita membesarkan nama Tuhan di tengah masalah kita, dan kita sudah mendapat contoh yang baik dari Raja Daud ini. Bangsa Israel, dia keluar dari Mesir. Mesir menggambarkan perbudakan, Mesir menggambarkan perhambaan. Dan Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Seharusnya bangsa Israel ini bersukacita karena dia menjadi orang yang merdeka. Tetapi di dalam kenyataannya, selama 40 tahun mereka melihat mujizat, kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Secara mata jasmani, mereka melihat Tuhan memelihara. Waktu mereka tidak ada air, Tuhan memberi air. Tidak ada roti, Tuhan memberi mana.
Tuhan, mereka membutuhkan daging, Tuhan menyediakan. Dan begitu Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka, sampai Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api, sehingga mereka tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Begitu rupa Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ini terus, kalau kita baca di Perjanjian Lama, bangsa Israel, kalau kita dengar mereka selalu bersungut-sungut, mengeluh apa saja bisa jadi keluhannya. Mereka tidak bersyukur, tetapi semua disungut-sunguti, mereka semua dikeluhin. Ya. Dan kita seringkali seperti bangsa Israel. Lagu tadi kita menyanyikan, sampai detik ini Tuhan memelihara kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi waktu kita mengalami kesulitan, mengalami masalah sedikit, kita selalu bersungut-sungut, lupa kalau Tuhan itu selalu menolong kita. Tuhan ada bersama kita. Kita selalu, karena yang ada di pikiran kita adalah masalah, kesusahan, tidak ada uang, banyak tagihan, badannya sakit semua. Itu semua yang ada di dalam pikiran. Lupa kalau Tuhan, track record Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita bisa mengalaminya, kita sudah mengalaminya, tapi kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Ya. Di dalam Matius 9 ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya. Waktu membaca Matius 9 ayat 17 ini, dulu saya enggak ngerti secara jelas apa ya maksud ini. Jadi anggur yang baru itu dimasukkan ke wadah yang baru. Jadi kalau anggur yang baru dimasukkan ke kantong yang lama, kantong itu akan pecah. Karena anggur ini yang baru ini gasnya masih kuat ya. Dan kantong itu akan pecah. Dan Tuhan begitu luar biasa memberikan perumpamaan ini. Sehingga kita ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kantong, wadah, kita punya tempat minum yang baru atau tempat minum yang lama, dan ini juga ada perumpamaan juga tentang kain yang baru dan kain yang lama. Itu hampir sama ya. Jadi di sini kita belajar hidup baru dari Tuhan tidak bisa dimasukkan ke pikiran lama kita. Tuhan mengajarkan kita tiap minggu, kita sudah diajar identitas diri kita, siapa kita di dalam Kristus. Ya, kita punya otoritas orang percaya. Kita banyak di gereja ini kita dilengkapi dengan pelajaran DE, dengan BBL. Ya, setiap hari kita bisa mendengarkan firman. Kita bisa mendengar ulang dari Spotify atau YouTube. Banyak firman-firman Tuhan yang sudah diajarkan. Dan Tuhan ingin hidup kita, pikiran kita dipenuhi dengan kehidupan yang baru, firman Tuhan. Anggur baru melambangkan kehidupan baru, karya Roh Kudus, kebenaran kerajaan Allah. Kantong lama, hati pola pikir, kebiasaan lama yang belum diperbarui. Ya. Kantong baru, hati yang dibarui, siap menerima pewahyuan dari Tuhan. Kalau seseorang menerima Tuhan,
tetapi tetap mempertahankan cara hidup yang lama dengan kekuatannya sendiri, egoisnya, pikiran sendiri, itu tidak bisa. Ya, kita harus kerjasama dengan Tuhan. Tuhan sudah seperti tukang periuk ya. Orang membuat bejana periuk ya. Dia membuat wadah yang bagus untuk ditempatkan di tempat yang paling bagus. Tetapi adonan ini yang untuk dibikin itu dia enggak mau. Dia maunya sendiri. Waktu dibikin dia meleot sana, meleot sini. Saya sering kali, kita ini untung Tuhan itu Allah yang sabar. Kita itu adonan yang mau dibentuk Tuhan menjadi bejana yang mulia, yang baik, yang mau ditempatkan Tuhan yang di tempat yang khusus. Tapi kita seringkali itu meleot maunya sendiri, kekuatan sendiri, pikiran sendiri, ya. Sehingga bentuknya aneh, bentuknya tidak sesuai yang diharapkan. Kalau saya suka ngomong gini, untung Tuhan Allah yang sabar. Kalau tukang periuknya enggak sabar, dibuang itu, adonan itu dibuang, enggak jadi dipakai dan orang itu tidak jadi apa-apa. Tapi karena kita punya Allah yang sabar, kita terus diingatkan, terus kita ini bejananya Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan untuk tujuannya yang mulia. Dan kita di sini diajarkan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri, jangan dengan egoisnya sendiri, pikirannya sendiri, tidak akan jadi. Misalnya dalam kita menghadapi hutang, keuangan, kita memakai kekuatannya sendiri. Aku pakai caraku sendiri, hutang sana, gali lubang, tutup lubang. Tuhan tidak akan selesai. Tetapi kalau kita menyerahkan Tuhan, apa yang harus aku lakukan, hikmat apa yang Engkau berikan kepadaku, apa yang harus aku kerjakan, berikan aku kreativitas, berikan aku kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Tuhan pasti akan menolong. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita semua terbelit hutang. Tuhan tidak membiarkan kita berdiri di tempat-tempat yang rawan untuk kita jatuh. Tidak. Tetapi anak-anak Tuhan akan dilindungi sedemikian rupa. Orang-orang yang tidak takut Tuhan, kelihatannya mereka orang yang berhasil, sukses, kaya raya, tidak ada celahnya. Tetapi kalau kita baca di Mazmur, ya, itu mereka berdiri di tepi jurang yang sebentar bisa jatuh. Ya, tetapi anak-anak Tuhan tidak demikian. Tuhan menolong. Ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan tidak ingin menambal hidup kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, memproses kita, itu tidak separuh-separuh, itu cuman tambal butuh. Tapi Tuhan itu akan menggiring kita, membawa kita ke tempat yang aman, ke tempat yang kita bisa tenang, bisa melakukan apa yang kita mau, dan Tuhan ada di sana. Dan kita harus meyakini itu, bahwa Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan kita. Ya. Apapun yang kita kerjakan, kita harus percaya pimpinan penyertaan Tuhan selalu menolong kita. Tuhan ada beserta kita. Anggur baru sudah ada di dalam diri kita semua.
Supaya anggur baru itu bisa bekerja, pikiran harus diperbarui. Bapak Ibu, kenapa orang sakit, depresi, stres? Kenapa? Karena pikirannya terus-menerus mengingat hal-hal yang tidak baik. Dia kecemasan, takut, sehingga orang yang demikian kita bisa melihat perubahan-perubahan di dalam tubuh jasmaninya. Orang yang penuh Roh Kudus dan dengan orang yang tidak sama-sama bersukacita, sama-sama senang. Tetapi orang yang di dalam Tuhan kita bisa membedakan roh orang itu ada Kristus hidup di dia atau tidak. Kita bisa tahu kenapa orang bisa selalu ketakutan, selalu kecemasan, karena dia menempatkan fokusnya tidak kepada Kristus. Dia menempatkan masalahnya, problematiknya lebih utama dari Kristus. Tadi kembali yang ke depan ya, dia lebih membesarkan masalahnya. Jadi kita diajar untuk Filipi 4 ayat 8, kita diajar untuk memikirkan yang sesuai firman. Menghentikan pikiran-pikiran negatif. Kata orang nanti aku bagaimana, aku nanti diomong apa gitu. Ya, kita lebih menghargai hal-hal yang demikian. Tadi kita diajar untuk kita menurut Tuhan siapa saya. Bukan menurut masa lalu kita, perasaan atau penilaian orang lain. Kalau kita bisa melakukan ini, kehidupan kita akan berubah. Otoritas diri. Yesus berkata, setiap orang tidak memikul salibnya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 27. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Jadi otoritas rohani itu bukan hadiah, tetapi hasil dari hidup yang diserahkan total. Kalau kita menyerahkannya tidak total, ya otomatis otoritas rohaninya kita itu tidak muncul. Otoritas rohani itu hidup kita serahkan total, kita percaya diri bahwa bukan kita yang bertindak, tapi kuasa Kristus yang ada di dalam kita. Penyerahan adalah otoritas dan kematian diri kita sendiri adalah kuasa roh. Otoritas datang dari kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita kalau punya hubungan dengan Allah, kita akan punya kuasa. Kita mendoakan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ya. Dan saya masih percaya hal itu. Oleh bilur-bilur darah Yesus engkau sembuh. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Selama masih ada yang kita pegang, ego, ambisi, ketakutan, dan harta kenyamanan, maka otoritasmu terbatas. Ya, kita punya otoritas tapi terbatas. Ketika Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita, otoritas kita mengalir. Ketika diri sendiri kita berkuasa, otoritas kita terhambat. Otoritas rohani bekerja dari siapa yang berkuasa atas dirimu. Banyak orang yang berkata, I speak Jesus, tapi tidak punya otoritas. Nama Yesus sebagai otoritas legal dalam roh. Ya, alam roh mengakui otoritas Yesus. Ya. Jadi kalau kita pernah dengar anak-anak Skewa itu ya, dia mengusir setan. Tetapi setan tidak takut, justru dia lari tunggang langgang. Jadi nama Yesus adalah
otoritas legal dalam alam roh, dan itu sudah terbukti. Jikalau kita kompromi, hidup ini kompromi dalam segala hal, kata-kata kita akan kosong. Hidup di bawah salib, di bawah kebenaran Kristus, kata-kata kita penuh kuasa. Ketika kita menyerah total, menyerahkan kehidupan kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan, itu akan menghasilkan otoritas rohani. Ketika kita berkata I speak Jesus, itu akan membawa dampak nyata, mengubah atmosfer, membawa damai sejahtera. Di dalam Lukas 14 ayat 34 dan 35 itu tentang perumpamaan tentang garam. Garam yang tawar, murah ini. Kalau dia tawar, dia tidak ada harganya. Garam ini meskipun dia sedikit, dia akan memberi rasa masakan yang sedap, masakan yang enak. Dan demikian juga hidup kita. Jika hidup kita tawar, tidak ada rasanya, tidak ada membawa dampak, apa gunanya itu? Tuhan sudah mengingatkan kita, jadilah garam dunia. Tuhan menginginkan kita, hidup kita membawa dampak dimanapun kita berada. Ini gambaran orang percaya yang tidak hidup total dan tidak punya dampak. Hidup yang tawar, perkataannya tawar. Perkataannya cuman itu aja. Tidak ada kuasanya. Tetapi hidup yang menyala, memperkatakan kuasa. Dia menceritakan Yesus dimanapun. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Di dalam kerajaan Allah otoritas lahir dari penundukan. Ya benar, jadi ketika kita tunduk, ketika kita taat, otoritas Tuhan turun atas kita. Kita tidak bisa berbicara mewakilin raja kalau kita belum tunduk pada raja. Ya, kita mengaku, aku percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Yesus. Tetapi dalam menghadapi masalah, kita lari kepada teman kita, saudara kita, atau kepada hal-hal yang lain. Banyak orang mau I speak Jesus, tapi masih pegang kendali hidupnya sendiri. Dia mengusahakan segala sesuatunya sendiri, tanpa terlebih dahulu datang kepada Yesus. Ya, ini kita diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sedia menolong kita apapun permasalahan kita. Otoritas rohani bukan dari emosi, gaya doa atau suara yang keras, tapi dari hidup yang diserahkan total. Jadi di sini kita belajar untuk menyerah total, penyerahan diri total. Jangan dengan usaha sendiri, jangan dengan kekuatan sendiri, jangan dengan egois sendiri. Karena itu namanya orang yang sombong. Ya, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, tetapi Tuhan ingin anak-anaknya datang kepada Dia. I speak Jesus. Jadi judul lagu ini, judul dari khotbah ini, I speak Jesus, diambil dari lagu I speak Jesus. Kenapa tahu-tahu saya kepingin khotbah I speak Jesus? Waktu itu ada teman, jadi ada pemilihan majelis di gerejanya, dan salah satu majelis ini, I speak Jesus, aku akan memperkatakan Kristus dimanapun juga. Jadi itu yang menjadikan ide saya, oh iya bagus. Kita sering menyanyikan I speak Jesus, tetapi di dalam situasi kehidupan sehari-hari kita melupakan Yesus. Kita sering memakai kekuatan sendiri, apapun itu.
baik dalam kehidupan keluarga, keuangan, pekerjaan, kita memakai kekuatan sendiri, kita merasa mampu, sanggup, kita tidak mau merepotkan Kristus, tetapi kita diingatkan kembali nama di atas segala nama, Yesus. Dia adalah Allah yang penuh kasih, sahabat Bapak, Ibu, Saudara. Apapun permasalahan Bapak, Ibu, Saudara, boleh datang ke Yesus. Perkatakan keluhan Bapak, Ibu, Saudara ke Yesus. Yesus akan selalu mendengar, dan dia tidak hanya mendengar, dia ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dia akan menolong Bapak Ibu. Di sini dikatakan, aku hanya ingin menyebut nama Yesus atas setiap hati dan pikiran, setiap pikiran. Karena aku tahu ada damai dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku hanya ingin menyebut nama Yesus sampai setiap kecanduan gelap mulai dipatahkan. Menyatakan bahwa ada harapan dan ada kebebasan. Karena nama-Mu ada kuasa, ada kesembuhan, nama-Mu ada hidup. Hancurkan setiap belenggu, bersinar dalam kegelapan, menyala seperti api. Aku hanya ingin menyebut nama Yesus atas rasa takut dan semua kecemasan, untuk setiap jiwa yang terbelenggu dan depresi. Serukan nama Yesus di gunung-gunung, di jalan-jalan, dalam kegelapan, atas setiap musuh. Yesus untuk keluargaku, aku menyebut nama kudus Yesus. Ya, ini lagu begitu luar biasa. Dan ketika kita fokus ke Tuhan Yesus, kita ingat Petrus ya. Petrus waktu dia di perahu, ketika dia Yesus menjumpai Petrus. Petrus jalan di atas air. Ketika Petrus fokus ke Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi begitu ada ombak, dia merasakan angin, dia merasakan suara ombak, dia mulai tenggelam. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ketika kita fokus kepada Tuhan, meskipun itu hal yang sulit, hal yang mustahil, hal yang luar biasa untuk kita sanggup. Petrus berjalan di atas air, tidak ada orang yang sanggup, tetapi Petrus bisa, dan itu sudah terjadi. Demikian di dalam hidup kita. Ketika kita fokus ke Tuhan, apa yang mustahil, apa permasalahan kita, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menyelesaikan. Waktu Petrus dan Yohanes berjalan ke bait Allah, dia menjumpai seorang yang timpang. Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Pengemis itu membutuhkan emas dan perak di dalam kehidupan karena dia timpang, dia meminta-minta. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya, dalam nama Yesus berjalanlah engkau. Dan orang itu berjalan. Demikian juga kita, banyak cerita, banyak kesaksian tentang nama Yesus. Sakius, pemungut cukai, orang yang dibenci oleh orang-orang sekelilingnya karena dia pemungut pajak. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Dia yang begitu sebelumnya begitu serakah, begitu menginginkan harta yang banyak dari orang-orang, dia diubahkan dan bisa menjadi pemberi yang semula tidak ada di dalam hidupnya. Demikian juga kita yang berjumpa dengan Kristus, hidup kita sudah menjadi baru di dalam Kristus. Hidup kita sudah diubahkan. Kita juga menjadi pemberi yang baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Di dalam kehidupan ini proses.
Tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu yang cepat-cepat terus menjadi baik. Kita menjalani kehidupan ini proses dari kecil sampai tua, sampai sekarang saya jadi oma. Itu proses, tidak bisa ujuk-ujuk jadi oma. Demikian juga kehidupan kita juga proses, pengenalan Tuhan juga proses. Makanya di sini di gereja TLW ini kita dibekali begitu banyak pengajaran-pengajaran untuk proses kehidupan kita, supaya kita menjadi kuat. Ketika masalah datang, kita tidak bingung, kita tidak lari ke sana kemari untuk mencari pertolongan, karena kita tahu pertolongan itu sudah ada di dalam Kristus. Di sini kita sudah diajarkan DE, diajarkan BBL setiap hari, dan itu semua komponen yang memperlengkapi di dalam proses pertumbuhan iman kita. Sekarang pilihannya ada di kita. Kita mau mengambilnya untuk kita sendiri atau tidak. Jadi semua itu pilihan, hidup itu pilihan. Kita mau apa itu terserah kita, pilihan kita. Tetapi kita diajarkan untuk memilih Yesus. Nama Yesus, nama yang kuasa. Seluruh dunia ini, alam ciptaannya satu berpusat kepada Yesus, nama Yesus ini. Dan kita mau apa di dalam hidup ini? Kita mau menyanyiakan hidup ini. Kita mau apa di dalam hidup ini? Kita akan sembarangan hidup di dunia ini yang sementara, atau kita mengejar kekekalan. Ya, puji Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang begitu sabar. Dia menunggu setiap anak-anaknya untuk datang kepadanya. Tuhan tidak menarik kita, ayo datang kepadaku, tidak. Tetapi Tuhan dengan penuh sabar menunggu kita. Next. Ciri-ciri orang yang sungguh I speak Jesus. Dia mempunyai karakter, komitmen, dan integritas. Dan ini tidak bisa terjadi instan. Ini melalui proses. Dan kita mau menjalaninya, mau menghidupinya dengan benar. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita hidupi ini bermanfaat, memuliakan nama Tuhan. Ya, ini ada gambar mercusuar, bagus sekali ya gambarnya ya. Saya kapan hari pernah melihat nonton film Senin Harga Naik, ya itu filmnya bagus, film Indonesia. Dan di situ ada ini mercusuarnya. Jadi diceritakan ada toko, ibu-ibu punya toko, dan di depan tokonya ada mercusuar. Kenapa ada mercusuar di depan tokonya? Jadi diceritakan waktu itu anaknya, karena dia di perumahan yang padat penduduknya, gang-gang gitu, sehingga anaknya suatu hari tidak bisa pulang, tersesat, mau jalan balik rumahnya enggak tahu, karena gang-gang sempit, dia enggak bisa pulang. Tapi begitu, sehingga mamanya punya ide, dia membangun mercusuar di depan rumahnya. Sehingga suatu hari anaknya tersesat, dia bisa pulang. Demikian juga Yesus adalah mercusuar kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi. Kalau kita lagi tersesat atau lagi jauh dari Tuhan, ingat ada Yesus. Dia jalan kita pulang. Dia jalan untuk kita kembali dengan aman ke rumah. Demikian juga Yesus. Kita aman di dalam Dia. Kita kembali ke Dia. Kita ingat nama Yesus. Ya, I speak Jesus. Yesus adalah Tuhan dan segalanya dalam diriku. Tidak ada nama yang lebih besar daripada nama Yesus.
Hanya di dalam Yesus aku menemukan kebebasan, kedamaian, dan kemenangan. Amin.